Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Tumbuhan itu adalah bagian penting dalam kehidupan kita dan tumbuhan itu mempunyai fungsi. Nah, ini adalah contoh gambar tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama kita akan bahas dari bawah. Yang paling bawah adalah bagian akar, batang, buah, bunga, daun, dan biji. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Bagian tumbuhan dan fungsi yang pertama adalah akar. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah dan fungsi akar atau kegunaannya adalah sebagai berikut. Ada 3 fungsi dari akar. Yang pertama, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya untuk tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Nah, akar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah rambut akar atau bulu akar yang berguna untuk menyerap tanaman dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua adalah tudung akar yang berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Nah, jadi yang bagian yang pertama ini adalah akar. Yang gunanya akar adalah tadi Bapak sebutkan ada 3. Yang pertama, menyerap air dari dalam tanah. Jadi akar ini gunanya untuk menyerap air dari dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah batang. Nah, batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan. Yang pertama, sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat atau sagu. Jadi batang di sini selain menopang tanaman, dia sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun ya. Kemudian dalam batang ini ada 3 jenis batang. Yang pertama, batang kayu, yaitu batang yang tumbuh yang terdiri dari kayu, misalkan pohon mangga. Yang kedua, batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga-rongga, misalnya batang padi dan batang rumput. Yang ketiga, batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak berair, misalnya batang tanaman bayam. Nah, di sini Bapak kasih lihat contohnya 3 jenis batang. Ini contohnya. Yang pertama ini batang kayu. Kemudian yang kedua batang rumput, yang ketiga batang basah. Contohnya kalau batang basah kita sering kita jumpai di sayuran. Kemudian kalau batang rumput di padi. Kemudian kalau batang kayu itu berada di tanaman seperti mangga, rambutan, itu ya batang berkayu ya. Nah, yang selanjutnya daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Pada umumnya daun itu berwarna hijau. Ada 2 yang berwarna hijau muda, ada berwarna hijau tua. Ada pula daun yang tidak berwarna hijau, misalkan daun pada tanaman puring ya. Itu warna daun. Daun itu, Bapak ulangin, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang ya. Fungsi atau kegunaan daun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melakukan pernapasan ya. Kemudian sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan ya. Jadi ada 3 fungsi dan kegunaan dari daun. Di sini bentuk daun berdasarkan susunan tulang. Daunnya ada 4 yang Bapak contohkan sini ya. Ada 4 bentuk daun ya. Yang pertama tulang menyirip. Bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contohnya daun mangga, daun jambu, daun nangka ya. Ini contohnya gambarnya. Kemudian yang gambar kedua, bentuk daun menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan. Contoh daun pepaya, daun singkong, daun kapas. Ini contohnya seperti jari kita.
namanya bertulang menjari. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk daun melengkung. Ini gambar seperti ini. Bertulang melengkung bentuknya berupa garis-garis melengkung, contohnya daun genjer. Nah, dia daunnya berbeda sama yang pertama tadi. Ini kalau ini bentuknya melengkung. Kemudian yang ketiga, bentuk tulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar, contohnya pada padi dan jagung. Nah, ini bentuk yang ketiga adalah bentuk tulang sejajar. Jadi bentuknya itu kayak Bapak ambil contoh daun padi dan daun jagung, dia bentuknya panjang. Beda tadi kayak menyirip, kayak melengkung, ini bentuknya bergaris, bertulang sejajar ya. Kemudian bagian tumbuhan yang lain, yang ini adalah bagian tumbuhan yang lain adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan bagian bunga meliputi. Nah, ini dari bagian tumbuhan yang selanjutnya ya, bagian yang bunga itu alat perkembangan pada tumbuhan ya. Jadi bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian bunga meliputi tangkai bunga, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Nah, benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari bunga. Nih, yang paling bawah adalah dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, bakal buah. Ini namanya mahkota, yang di sini yang warna merah ini mahkota. Kemudian kepala putik, tangkai putik. Nah, di sini namanya putik. Nah, kemudian ada kepala sari, tangkai sari. Inilah bagian-bagian dari bunga. Kemudian berdasarkan bagian-bagian yang dimiliki, bunga dibedakan menjadi 4, yaitu bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Yang kedua, bunga tak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kemudian yang ketiga, bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik ya. Dan selanjutnya, bunga tak sempurna, yaitu bunga yang memiliki putik atau benang sari. Di sini jadi berdasarkan bagian-bagiannya dibedakan menjadi 4, yaitu bunga lengkap, bunga tak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna atau bunga tak sempurna. Lanjut, yang selanjutnya adalah buah dan biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga, buah apel. Nah, buah terdiri dari daging buah dan biji. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah biji, merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Nah, biji itu berkeping. Nah, biji yang ada yang berkeping 1 atau ada yang berkeping 2. Jadi ada 2 ya. Ada biji yang berkeping 1 dan ada biji yang berkeping 2. Nah, biji berkeping 1 disebut monokotil. Tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyangkut tumbuh-tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut gas makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada
akar tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji. Biji berfungsi sebagai alat berkembang biakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi ini adalah video pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai tumbuhan. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan